dengan penuh rasa bangga dan penuh kehormatan memberikan dukungan penuh sekaligus surat rekomendasi kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Elistianto Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Last but not least, ini puncak penyerahan surat rekomendasi pada malam hari ini. Bersama saya telah hadir calon gubernur Provinsi Jawa Timur. Berikan tepuk tangan kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Terima kasih Ibu. Dan juga kepada calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur, Mas Emil Elistianto Dardak. Hadir pula para anggota DPR RI Partai Demokrat dari Provinsi Jawa Timur termasuk pengurus utama DPD. Ibu Khofifah Indar Parawansa, salah satu tokoh perempuan yang sangat dikenal bukan hanya di Jawa Timur tapi juga secara nasional. Rekam jejak, sepak terjang, titian karirnya luar biasa. Bisa dikatakan politisi perempuan paling lengkap di Indonesia ini karena pernah masuk di semua lini, baik di parlemen maupun pemerintahan. Dan beliau selama 5 tahun terakhir menjadi gubernur Provinsi Jawa Timur. Dengan berbagai torehan prestasi, kesuksesan, baik menurunkan angka kemiskinan, kesenjangan, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan berbagai capaian di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat lainnya. Tentunya ini menjadi alasan mengapa masyarakat Jawa Timur masih sangat mencintai dan mendukung Ibu Khofifah 5 tahun ke depan. Dan tentu pasangannya, Mas Emil Elistianto Dardak, salah satu kader terbaik Partai Demokrat yang saat ini juga mengemban amanah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur. Seorang politisi muda berangkat dari Bupati Trenggalek dan kemudian sukses mendampingi Ibu Khofifah sebagai Wakil Gubernur 5 tahun terakhir ini, juga telah mengisi ruang-ruang pembangunan sesuai dengan ekspertis dan pengalamannya, dan tentu dengan pendekatan anak muda untuk bisa memenangkan hati dan pikiran masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan. Oleh karena itu, pasangan ini pasangan yang sangat ideal, pengalaman yang luar biasa dari Ibu Khofifah, wisdom yang juga luar biasa, diperkuat oleh energi dan kreativitas Mas Emil Dardak. Insya Allah 5 tahun ke depan Jawa Timur semakin sukses dan semakin sejahtera rakyatnya. Oleh karena itu, Partai Demokrat dengan penuh rasa bangga dan penuh kehormatan memberikan dukungan penuh sekaligus surat rekomendasi kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Emil Elistianto Dardak sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Ya, mungkin hadap kanan gantian ini. Hadap kanan belum, hadap kanan. Sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Mas AHY, seluruh jajaran DPP, Pak Herman Hairuman, Pak Andi Malarangeng, juga ada Mas Andi dan Pak Sekjen tentunya. Saya bersama Mas Emil Elistianto Dardak untuk kesekian kalinya menyampaikan terima kasih atas segala support, dukungan, pendampingan, arahan yang selama ini kami terima luar biasa. Dari 5 tahun yang lalu kami mendapatkan
dukungan penuh dari Partai Demokrat, tidak sekedar surat rekomendasi, tapi tim dari DPP, bahkan Pak SBY dan almarhumah Ibu Ani SBY turun dalam waktu yang cukup lama di banyak gelanggang, dan semua mengantarkan proses pencapaian kami akhirnya memenangkan Pilgub di tahun 2018. Sejarah yang bagi kami sangat bermakna, bagaimana kepemimpinan Jawa Timur akhirnya masyarakat Jawa Timur memberikan kepercayaan kepada kami, saya dan Mas Emil Dardak. Oleh karena itu kembali kami menyampaikan terima kasih, dan tentu pada proses berikutnya kami sangat yakin bahwa jajaran pimpinan strategis Partai Demokrat juga akan mengawal proses perjalanan kami untuk mencapai kemenangan pada proses Pilgub 27 November yang akan datang. Terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan semua berseiring dengan ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sangat kami hormati dan banggakan Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Ki Agus Harimurti Yudhoyono, beserta Pak Andi Malarangeng, Pak Sekjen, juga Pak Herman Khairon, Pak Andi Arief, seluruh jajaran DPP, DPR RI, dan seluruh keluarga besar Partai Demokrat, dan tentunya yang sangat saya banggakan panutan saya, mentor saya, inspirasi saya, dan insya Allah Gubernur Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan, Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa. Kami berterima kasih kepada Ketua Umum dan Partai Demokrat yang kembali memberikan kepercayaan kepada kami untuk bisa mendampingi tokoh yang menjadi inspirasi, pekerja keras yang telah berjuang untuk mencapai apa yang tadi telah Ketum sampaikan, kemiskinan, ciptaan lapangan kerja, dan tentunya kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ini tentunya suatu kehormatan, dan tahap yang di depan mata adalah pertama untuk memenangkan. Dan karena kami juga adalah pemenang amanah sebagai Ketua DPD Demokrat Jawa Timur, maka seluruh mesin Partai Demokrat Jawa Timur insya Allah akan siap untuk memenangkan Ibu Khofifah menjadi Gubernur Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan. Siap? Mana suaranya Jawa Timur? Siap? Terima kasih. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Silakan bisa ditambahkan oleh Ibu Khofifah dengan Mas Emil. Jawa Timur selalu menjadi barometer politik nasional. Karena jumlah penduduk yang besar, 38 kabupaten kota, ini memang kompleks, dan tentunya pilihan kami untuk mengusung Ibu Khofifah dan Mas Emil adalah pilihan yang terbaik. 5 tahun lalu dan hari ini tentu kami semakin yakin bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah dan Mas Emil, Jawa Timur bisa semakin melesat lagi ke depan. Apa yang sudah dicapai hari ini luar biasa, tapi kami yakin dengan 5 tahun lagi bisa semakin maju dan sukses. Peta politik akan terus dinamis. Kami berharap tentunya kalau Partai Demokrat sendiri ingin bisa sinergis dan kolaboratif. Pemenangan di kabupaten kota harapannya juga inline, satu paket dengan pemenangan di tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, strateginya tentu kita jabarkan spesifik karakteristik masyarakat dan juga daerah yang berbeda-beda, tapi pada umumnya semangatnya adalah kita ingin Demokrat juga punya peran yang semakin strategis, baik di pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten kota,
bersama-sama dengan para kader yang saat ini menjadi anggota Dewan. Kira-kira begitu. Kami, saya dan Mas Emil mengikhtiarkan sedapat mungkin Jawa Timur bisa menjadi referensi rekonsiliasi nasional. Oleh karena itu komunikasi-komunikasi dengan berbagai elemen yang lain tetap kami laksanakan sehingga kebersamaan di dalam membangun penguatan seluruh program strategis di Jawa Timur bisa kami lakukan. Kami ingin menyampaikan izin Pak Ketum bahwa industri manufaktur di Indonesia itu ditargetkan 2045 mencapai 30%, tapi di Jawa Timur per Mei kemarin sudah mencapai 35%. Kami melakukan penyiapan ini cukup lama. Saya dan Mas Emil melakukan koordinasi serius 3 tahun lalu. Kita mengkomunikasikan dengan King's College London. Semua yang kita ajak diskusi, semua tidak percaya. Semua. Kami tetap jalan, bismillah. Dan akhirnya kami mendapat kepercayaan. King's London sudah bersiap untuk membuka pembelajaran di KIK Singasari Malang. Surat keputusan dikti sudah turun per September 2 bulan ke depan. Proses pembelajaran sudah dimulai. Semula ditarget 25 mahasiswa pada semester ini, tapi kemudian diputuskan 70 mahasiswa. Semua proses rekrutmen dari King's London, semua dosen dari King's London, untuk apa? Untuk digital future dan digital economy. Kami ingin tingginya angka industri manufaktur di Jawa Timur akan diikuti oleh peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur secara lebih terukur. Ini penting kami sampaikan karena sesungguhnya kemungkinan pencapaian Indonesia emas di 2045 bisa kita lakukan percepatan Indonesia maju pada kurun waktu yang lebih cepat. Tentu dengan berbagai indikator-indikator negara maju, misalnya pertumbuhan ekonomi, lalu income per kapita, lalu kemiskinan dan seterusnya. Tapi bahwa kami ingin menyampaikan insya Allah perkembangan kemungkinan secara akseleratif peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur akan bisa mengikuti keberseiringan tingginya industri manufaktur yang sudah bisa dicapai oleh Jawa Timur. Pada Mei 2024 sudah 35%. Kami juga bersiap, izin Pak Ketum, bahwa kalau IKN resmi misalnya akan berjalan di Kalimantan Timur, sesungguhnya kami sudah melakukan 1,5 tahun yang lalu. Kami berinisiatif mengkomunikasikan dengan Bupati Wali Kota, training sampai lurah, camat, lurah, kemudian tentu kepala-kepala dinas. Itu kami sudah mulai mengkomunikasikan 1,5 tahun lalu, kita sudah mulai. Jadi bupati, wali kota, wakil wali kota, sampai dengan camat dan lurah. Intinya bahwa SDM. Kami ingin bahwa layanan-layanan administratif, profesionalisme, digital ekosistem bersama-sama kita bisa membangun keberseiringan ketika IKN itu betul-betul berjalan di sana. Sesungguhnya penyiapan SDM secara graduatif kita sudah mencoba melakukan melalui BPSDM Provinsi Jawa Timur. Apa yang kemudian kami lakukan? Kami izin kepada LAN bahwa persoalan indeks competitiveness, global index competitiveness, global innovation index itu yang ternyata kita masih harus dorong. Maka kemudian kita izin untuk menambahkan kurikulum khusus bagi PIM 2 dan bagi beberapa program, bahwa persoalan inovasi dan persoalan daya saing memang harus kita dorong. Jadi ada hal-hal yang memang kita mendorong SDM, baik itu jajaran birokrat
maupun di sektor lainnya termasuk adalah pendidikan formal. Jadi hal-hal yang memungkinkan insya Allah Jawa Timur akan menjadi provinsi terdepan dalam hal percepatan peningkatan kualitas SDM. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hovifah. Mas Tatang sama Mas Tohir langsung ya pertanyaannya. Terima kasih. Ada kaitannya pertanyaan pertama dengan kedua tadi. Saya tidak mengatasnamakan Kim, tapi saya ingin menjawab sesuai apa yang saya ketahui. Dari awal, Kim itu semangatnya adalah mencari kebersamaan-kebersamaan. Termasuk khususnya di provinsi atau kabupaten kota yang strategis dari kacamata politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tentu kami juga menyadari bahwa tidak semudah yang dibayangkan karena konstelasi politik lokal di daerah tidak selalu sama dengan potret di nasional. Apalagi kalau bicara pilkada itu biasanya penyiapannya bukan sebulan 2 bulan terakhir, bahkan ada yang punya niat sejak 5 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, jauh sebelum pilpres, jauh sebelum koalisi Kim ini terbentuk untuk pilpres. Jadi rasanya dengan semangat yang tadi saya sampaikan di awal, dihadapkan pada realitas sangat dimaklumi jika ada daerah-daerah yang kami bisa bersatu dan kokoh. Contohnya Jawa Timur. Mengapa? Ya karena kita juga melihat kans kemenangannya, rekam jejak hubungan yang baik selama ini, bukan hanya di masa kampanye tapi sebelum-sebelumnya. Jadi banyak faktor yang kita perhitungkan, tetapi sekali lagi kita ingin menang tentunya, tapi juga nyaman. Ada yang menang tapi tidak nyaman, ada yang nyaman tapi nggak menang. Rasanya kita pengen memilih dua-duanya kalau bisa begitu. Tapi kita saling menghormati kok. Kita saling menghormati dan kita saling memahami kalau tidak bisa bersama-sama. Nah, ada tempat-tempat yang kok nggak bisa bareng, ya itulah bagian realitas politik hari ini dan sampai kapanpun ya begitu. Jadi itu sesuatu yang wajar, mudah-mudahan tidak di blow up menjadi sesuatu yang membuat seolah-olah Kim tidak kompak, Kim tidak kokoh, mudah-mudahan tidak dibawa terlalu jauh ke sana. Karena sekali lagi kami berkomunikasi dengan baik dan saling menghormati satu sama lain. Nah kalau pertanyaan Bu Khofifah tadi silahkan bisa dijawab begitu ya. Mas Emil juga bisa menjawab apa yang disampaikan tadi. Yang jelas tadi saya sudah bisa simpulkan ya masalah Kim termasuk juga tadi ada spesifik Banten maupun daerah-daerah yang lain. Silakan Mas. Kabinet itu bukan pemilihan dengan mencalonkan diri, tetapi kan prerogatif penuh dari Bapak Presiden sekarang dan nantinya gitu. Jadi saya rasa bukan kompetensi saya untuk menjawab. Tapi kebetulan bahwa koalisi yang mengusung Ibu Khofifah dan saya itu juga ada Partai Gerindra, yang mana ketua umumnya adalah Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, sehingga saya rasa sudah terjawab dengan sendirinya bahwa fokus dari ikhtiar pengabdian saya dan juga amanah yang disampaikan oleh ketua umum saya, Bapak AHY, adalah untuk kembali mendampingi Ibu Khofifah, meneruskan ikhtiar dan prestasi-prestasi beliau dalam menyejahterakan dan mengabdikan diri untuk masyarakat Jawa Timur. Terima kasih. Yang lain itu, langsung tanya ke Bu Khofifah itu. Terima kasih teman-teman semuanya ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, makasih teman-teman, makasih atas waktu. Oke, makasih untuk Umum Partai Demokrat, terima kasih Ibu Khofifah dan terima kasih buat Mas Emil Dardak. Ya, dengan demikian berakhir sudah acara hari ini.